wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Makmur yang saya hormati dan saya muliakan. Mari kita buka ta'lim kita dengan Al Quran surah Al-Fatihah. Kita lihatkan semoga diri kita, keluarga kita, anak kita senantiasa diberikan taufik hidayah dan Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah yang kurang sehat semoga memaafkan penyakitnya, dan yang banyak urusan yang mudah-mudahan memudahkan segala urusannya. Kepada walidina wa walidikum wa walidikum wa walidikum wa walidikum muslimina kafatan dan Allah tasya'u wa yus'il fil jannah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengucapkan dalam muslim yang sampai kemudian Mari kamu mendengar dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad rahimahullah wa ta'ala bihi wa bi barakati rabbih wa bikum fid darain. Amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. As-salatu fil lughat bi ma'na du'ai wa qila hiya mushtarikatun baina du'ai wa ta'zimi wa rahmat wal barakati. Was-salatu fi mafhum syar'i aqwalun wa af'alun ma'lumatun ma baina qira'atin wa qiyamin wa ruku'in wa qu'udin wa ghairi dzalika mimma yu'addihi al-muslimu fi awqatin ma'lumatin muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Wa yaqtarminul muslimuna jami'an ala anna salata la hiya akibu furudil islami bal hiya uzmal ibadati fi hadha dinil aktsari ba'da syahadataini. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakat wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Wa rawahu Tirmidzi bi isnadihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rasul amri al-islam wa umumuhu as-salatu wa yadullu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtimami bis-salati wa muhafazati 'alaiha li tu'adda bi hidayatin hirsin. Wa inna ma yahrisu 'ala salati man kutibat lahu najatu yaumil qiyamah wa kanat lahu salatu yawma idzin khayrun mimma yulijuhu quwwatal aminina mutma'innina. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian, dalam kesempatan ini setelah kita membahas tentang a'udzu wassalam dan juga sebagian hukum bacaan Al-Fatihah, dalam kesempatan ini kita membahas tentang masalah
terkait tentang masalah sholat dari hulu sampai hilir, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, peliharalah atas seluruh sholat dan sholat wusta, dan jadilah kaum sekalian bagi Allah qanitin, orang-orang yang qanitin bermakna qaniin, orang-orang yang taat. Bahasa Arabnya asalnya taat, pas nyampe Indonesia taat. Orang Indonesia sering merubah bahasa. Contohnya kita kalau dari Jatinegara pulang ke Klender, kita ngomong, bang sama supir, stop pinggir bang, stop pinggir. Padahal itu salah, kan itu bahasa Inggris, stop in here. Kalau bisa nyebut stop in here, stop pinggir. Pas banget berhentinya, nyetopnya di pinggiran lagi, jadi kagak salah. Sama, asalnya to'ah, lalu karena nyebut topnya susah, jadi ta'ah, atau dirubah menjadi taat. Jamaah sekalian, kita disuruh memelihara salat, sebab salat ini menjadi sebuah ibaduddin, tiangnya agama. As-salatu ibaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan, maka dia telah menegakkan tiang tersebut. Siapa orang yang meninggalkannya, maka dia akan meruntuhkan tiang tersebut. Maka salat itu mesti dijaga. Dari sekian ibadah tercermin paling enggak di dalam rukun Islam. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Paling enggak terminannya itu. Dari yang 5 kita ambil 4, karena syahadat tidak setiap hari diniatkan. Cukup sekali kita sudah bersaksi kepada Allah, maka kita disebut sebagai orang Islam. Selebihnya kerjaan-kerjaan yang memang ada syahadat di dalamnya. Di antara 4, sholat, zakat, puasa, haji, hanya sholat aja yang nggak bisa tergantikan. Maksudnya nggak bisa tergantikan apa? Apapun kondisi kita, apapun penyakit kita, apapun sesibuk-sibuknya kita, sholat nggak bisa digantiin. Kalau yang 3 bisa zakat. Kalau kagak, maaf ya, ada kasar, kalau kagak gablek duit, kira-kira wajib zakat kagak? Kagak. Syarat zakat ada syaratnya, ada rukunnya, ada ketentuannya. Punya duit mesti harus sampai nisabnya. Setelah udah sampai nisabnya, dia mesti dimiliki haul 1 tahun diantaranya. Kalau nggak sampai nisab, belum sampai haul 1 tahun, dia kagak kena kewajiban zakat. Terus kalau kagak kena, mesti diganti nggak? Enggak. Yang kedua adalah puasa. Puasa termasuk ibadah. Andai kata nggak puasa, boleh nggak kagak puasa? Boleh. Di antaranya faman kana maridun aw ala safarin, siapa orang yang dalam kondisi maridun sakit
atau nggak sakit tapi di dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh dia akan berpuasa tapi diganti di hari yang lainnya. Andai kata di hari yang lainnya nggak pakai diganti, maka diganti puasa, maksudnya maka boleh ditalangin pakai bayar fidyah. Misalnya akan puasa karena sakit, terusnya tahun-tahun berikutnya sakitnya nambah nemen, kalau kata orang trender nggak perlu puasa. Kalau dipaksain puasa mati kagak boleh. Wala tulqu aydikum ila tahluka, jangan sampai diri kita itu menjadi binasa. Nah, kalau umpamanya ada orang lagi puasa ketika dia lagi sakit atau dalam perjalanan atau udah tua banget, maksudnya tambahin bangka, ingat sih tua banget ya, udah tua bangka kan, masih ini aja kita biasanya udah tua banget, nggak perlu dia puasa, diganti dengan fidyah. Gantinya ringan, cuma bayar 1 mut 1 hari, enggak serau atau segelas sehari diganti. Berarti enak banget kan? Iya, makanya tua. Jangan dia haji, iya haji, ibadah haji nggak bisa kalau kalian punya duit. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hak bagi Allah terhadap seorang hamba, menjadi kewajiban seorang hamba untuk melaksanakan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Agak mampu bahkan boleh. Rata-rata orang ngumpulin duit pergi haji atau jual tanah, tahu dia jual tanah naik haji pulang ditangkap orang tanah orang, nggak wajib. Iya tanah orang nggak wajib. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat nggak ada gantinya. Bahkan satu riwayat fidyah sholat itu diperselisihkan. Karena apa? Kalau sholat meskipun dalam kondisi sakit sampai sakit banget, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai ada tahapan-tahapan di dalam sholat. Yang pertama qiyamah, berdiri, wa qu'udan, kalau kagak kuat diri duduk, agak kuat duduk, berbaring, nggak kuat berbaring, tiduran, lagu kayak apa kayak boleh, mademnya tinggal dibolak-balik doang, agak kuat juga pakai isyarat, sampai segitunya tuh. Artinya sholat kagak boleh ditinggalin bareng sampai segitunya, dan kagak boleh diganti. Sekalipun ada kaum ulama nanti ada beberapa ahli warisnya yang mengqadha, tapi itu masih diperselisihkan. Tapi di dalam ketentuannya adalah nggak boleh ninggalin barang sholat. Sholat berat nggak Pak? Pak, sholat berat kagak? Ada yang bukan sholat ringan, ada yang kagak bukan sholat. Kalau orangnya olahraga fitness 100 kilo diangkat, 200 kilo diangkat, giliran suruh sholat ngapa berat banget tuh ya? Emang berapa kilo sholat beratnya? Giliran beban dia mampu ngangkat, giliran sholat beratnya na'udzubillah sekali. Dijamin setan. Iya, dijamin setan katanya. Nanti setan berapa setan ya? Melebihi 300 kilo, 500 kilo. Nah jadi jamaah sekalian, kita disuruh pelihara sama Allah masalah salat.
wabil khusus sholat wusta. Ulama berbeda-beda pandangan. Ada paling tidak dia mengatakan ulama tafsir yang masih sholat wusta sholat asar. Ada juga yang mengatakan sholat subuh, ada juga yang mengatakan sholat zuhur. Ala kulihat 5 sholat ini, 5 waktu ini enggak boleh ditinggalin barang satu waktu itu. Kenapa? Hukumannya berat. Di dalam hadis Nabi yang sering kita dengar, familiar di hadis, awal ma yuhasabu bihil qabru yawmal qiyamati as-salah. Mula-mula yang dihisab pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti bagi seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya beres, insya Allah semuanya beres. Jika sholatnya kagak beres, rada kurang beres tentang hisaban kita. Mendingan boleh dibalik kata di kalimat. Mendingan belajar tapi rajin sholat daripada baik kurang kagak sholat. Bahkan kira-kira begitu dah. Saking 5 sholat terus dipelihara yang namanya sholat. Ada orang bergerak tapi pas sholat belum pernah ninggalin, bentar di akhirat. Nah, selamat dia. Orang pertama kali yang dihisab sholat. Ada orang bayar banget. Sholatnya tidak bolong-bolong. Nah, ribet urusannya juga. Bahkan satu riwayat sampai ratusan tahun ninggalin satu sholat, kita di orang dulu nyebutnya mending dibakar, diopong lu tadi yang di neraka. Masih kenal nggak bahasa dulu? Tampus, iya dibakar, kayak gitu kira-kira. Nah, jamaah sekalian, bahkan fakir itu jika kamu khawatir, lagi dalam kondisi takut, lagi dalam kondisi perang, tahu-tahu waktu sholat datang, apa perek kita sholat? Perek sholat mau apa? Lagi perang? Nggak ada ceritanya. Tetap ada kewajiban sholat. Bahkan dirubah arah kiblatnya ketika kita perang. Umpamanya kita Palestina, sono Israel, kiblat ke sono, kemana ke sono kita? Gitu, sembahyang khauf namanya. Lagi kondisi takut, sembahyang kiblatnya madhab musuh. Terus satu lagi, farijalan, ada nanti sholat sambil jalan kaki, aurokbanan, atau dia sholat dalam kondisi naik kendaraan, mau pejabat tetap waktu sholat udah di kereta. Ketika di kereta, terusnya kebetulan sholat yang gak bisa dijamak dan gak bisa diskosor, itu sholat subuh. Di kereta tetap sholat, antaranya sholatnya atau pengangkatan terakhir belum waktu sholat subuh tiba di stasiun lagi berhenti, aku sholat duluan dah, kagak boleh juga. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu udah ditentuin waktunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah, ketika kita sholat ada yang diterima, ada yang kagak diterima Allah. Ada dalam satu riwayat, yaqbalullahu sholata abdin bi huduril qalbi. Seseorang hamba sholatnya itu akan diterima ketika sholatnya itu hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Assalamualaikum warahmatullahi. Kira-kira berapa menit? Kalau ada 3 menit, kira-kira nyambung ke 3 menit hati kita yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lomba-lombanya bakal sifat bisa itu. Kalau saya Allah Akbar, ada yang ngajak makan siang ini, Allah Akbar pakai sate lagi. Nah, Allah kan hati saya. Tapi dijalin bola. Iya, atau yang lain-lainnya. Nah itu harus diarahin hudur qalbi, hatinya hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jamaah, ketika kita pengen supaya ibadah sholat kita diterima, kita harus tahu tentang hal yang terkait tentang masalah sholat. Nah di sini diawali dengan takrif minas sholat, definisi sholat. Sholat kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada yang tulisannya sholat lam wawu tak marbuto, ada yang sholat lam alif tak marbuto. Sebagian ulama mengatakan tulisannya sama dalam segi pengertian, tetapi ada yang mengatakan jika itu diidhofahkan dengan yang lain maka tidak pakai wawu, pakai alif. Kalau dia berdiri dengan sendiri maka dia dengan wawu atau sebaliknya. Nah maka ulama dalam membahas semua sesuatu tulisannya aja pakai dibahas sampai detail itu. Nah kita mah nggak usah detail-detail, yang penting sepintas kita ngerti tentang masalah itu. Sholat menurut bahasa dimakna apa? Doa. Menurut istilah aqwalun wa af'alun maqbulatun, segala ucapan, segala perbuatan yang sudah maklum. Sholat ada beberapa jenis. Yang pertama, sholat secara sempurna dari mulai takbiratul ihram, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, atahiyat, plus atahiyat terakhir. Ada lagi sholat yang kagak pakai ruku, kagak pakai sujud, takbir dan assalamualaikum, takbirnya 4 kali, namanya sholat jenazah. Tapi kemarin waktu COVID ada itu sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud, viral di YouTube. Orang tukang ambulan imamnya, dia pakai ruku, pakai sujud. Ditanya apa yang kayaknya jenazahnya dosanya gede banget ini. Cuma itu alasannya, karena dia nggak tahu, harus malu. Ada lagi yang menempati tempat sholat tetapi tidak sholat. Di antaranya adalah at-tawafu. At-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu menempati seperti tempat sholat kata Rasulullah, sehingga orang yang tawaf dihitung sama dengan seperti dia sholat. Cuma yang membedakan, kalau sholat nggak boleh ngobrol, kalau tawaf boleh ngobrol. Nih jamaah al-mamur pada pergi haji semuanya berumrah, mudah-mudahan amin. Pas lagi tawaf, lagi pergi haji, emang semuanya belakangan semua kakak ngajak bini laki semua lagi tawaf melihat perempuan Turki udah tinggal banget itu lagi tawaf boleh ngobrol. Iya bahasanya gitu, yang lain ada. Cuman kalau yang dalam pengertian sholat benar-benar itu nggak boleh. Allahu Akbar, dan kita mainnya itu batal. Maka di dalam definisi kalam menurut ilmu fikih, kalam kan pengertian kalam banyak. Ada kalam menurut al-ninahu, al-kalamu walamsun rokahum mufidu binwati, itu bahasa kalam menurut ahli nahu.
Tapi kalau kalam menurut ilmu fikih, maka qala alaihi salam ka'i wa ki. Yang disebut kalam dalam ilmu fikih adalah orang lagi sholat ngomong, sekalipun omongannya cuma pakai huruf tho satu berbaris kasroh atau huruf ain berbaris kasroh satu, ki i, lagi sholat ngomong itu ki i, batal. Apa sebabnya? Karena itu sudah disebut kalam, karena itu merupakan fi'il amr, wa khayati bi khayatan ki wa ayati bi ayatan i, begitu. Nah, jadi segala ucapan dan segala perbuatan yang maklumah yang sudah dipahami, dari mulai takbir, entar takbir boleh di belakang kopi, boleh begini. Nah itu ya ada di dalam beberapa pengertian yang ada di dalam hadis. Kalau kita diajarin di belakang Allah, dan nanti kalau lagi sholat ada sunnahnya dalam sholat hampir ratusan. Ada seorang ulama ngarang kitab Khamsumi'ah, 500 kesunahan di dalam sholat. Sebagian mengatakan 600, sebagian mengatakan 700. Kita disolati, selagi lagi kita sholat itu paling nggak 500 kesunahan itu ada di dalamnya. Insya Allah tengahnya nyampe ke sana, insya Allah. Nah, maklum harus sudah diketahui sejarah ucapannya. Baca takbir, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat, dirinya juga yang betul. Ketika diri Allahu Akbar, ketika diri melihatnya ke tempat sujud, jangan ke depan. Apalagi yang jadi makmum di belakang-belakangnya lagi, atau boleh melihat di depan temannya yang makmum di depannya, mana bacanya bukan beres sholat, pemburu. Kalau hantu mending pemburu janda misalnya dibaca lebih apa itu. Bahkan satu riwayat menghilangkan kehusyukan dari jamaah yang lain, itu termasuk gangguan di dalam sholat. Makanya kenapa kalau sholat Jumat berwangi supaya tidak mengganggu kehusukan orang yang lagi sholat. Ketika dari mana-mana kalau mandi keringetan, apalagi zaman sekarang kalau lagi panas-panasnya, atau ambrong-ambrongan sholat di samping kita, kita begitu aja udah. Nah itu bisa membuat batal bagi orang yang ketika khusyuknya itu hilang. Nah jadi jamaah sekalian, aqwalun wa af'alun ma'lumah ma baina qira'atin, antara bacaan wa qiyamin dan berdiri wal qa'in wa qa'udin wa ghairi dzalika min ma'ati muslim fi awqatin ma'lumah. Dia dikerjakan dengan antara bacaan, berdiri, rukuk, duduk dan lainnya yang ditunaikan oleh orang muslim di dalam waktu yang sudah ditentukan juga. Jadi sholat nggak boleh di luar waktu. Nanti akan ada rumus sholat. Kalau sekarang udah ada jam gampang, udah ada alarm gampang, udah ada tanda di HP gampang. Zaman dulu patokannya dia. Ketika patokan dia berpatokan kepada matahari. Kalau matahari rada kemari, bayangan ada di sini, berarti zuhur udah masuk. Antara bayangan dengan benda sama ketika diukur, berarti masih ada waktu zuhur. Antara benda dengan bayangan lebih dikit, berarti asar udah masuk. Mega merah masih kelihatan, berarti maghrib masih ada. Mega yang abu-abu udah kelihatan, berarti udah masuk waktu isya dan seterusnya. Saya dulu mondok di sebuah pesantren, saya kagak tahu ada patok. Zaman dulu tanah masih banyak yang belum diaspal. Saya pikir buat benerin sendal, lalu butuh patok.
Patokan bayangan matahari diomelin Pak Guru. Untung diomelin itu bareng-bareng, kakak yang ngaku bisa. Padahal lihatannya saya itu sendal delor sebenarnya bergoyok tuh patok tanda waktu sholat. Ulama bersepakat bahwasanya sholat itu akidu furudil Islam, yang paling dikuatkan dari segala fardu-fardu di dalam agama Islam adalah sholat. Beliau uzmal ibadati fiddin, bahkan sholat itu adalah paling agungnya ibadah. Seagung-agungnya ibadah adalah sholat di dalam agama Islam pada syahadatain, setelah kalimat dua syahadat. Kenapa sholat termasuk paling seagung-agungnya ibadah? Karena kita bayangin coba, sholat itu kan seorang hamba sedang menghambakan diri di hadapan Allah. Hanya dalam sholat saja kemuliaan yang ada pada badan manusia, pada fisik manusia, dia rendahkan dengan serendah-rendahnya. Contohnya apa? Muka mulia, tapi giliran sudut muka menengkul sejajar enggak, sama kaki sejajar enggak, bahkan tinggian bokong, ya kan? Kita bahasanya muka kita diraup kan sama muka itu orang, tapi giliran berhadapan dengan Allah, muka kita taruh di tempat sujud sejajar sama dengkul, sejajar sama kaki. Itu yang menunjukkan bahwa min husnal ibadah di dalam agama Islam. Nah, selanjutnya jemaah, di dalam pengertian yang lain juga bahwa hadis dari Sayyidina Umar ibn Khattab menyebutkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, jika ada di dalam sebuah hadis kalimatnya sami'tu, aku mendengar, itu adalah hadis yang paling top. Karena apa? Dalam mendapatkan riwayat hadis, kemudian meriwayatkan kembali hadis tersebut, caranya ada 8. Turuku tahammulil hadithi thamaniyatun, cara orang mendapatkan hadis itu ada 8 cara. Yang pertama adalah as-sama'u, dengan cara mendengar. Orang kita salah lagi nyebut, asalnya as-sama atau as-sima, dirubah pengertian jadi nyimak. Makanya orang dulu kalau ngaji, di zaman dulu ngaji, yang gedean disuruh nyimakin bacaannya kecilan, ntar yang gedean ngajinya turun. Zaman dulu begitu tuh, bukannya nyimak sana, itu dulu simak tuh bacaan anak-anak yang masuk baru, bukannya simak, sebetulnya simak asal katanya, berasal dari kata samia. Nah, Sayyidina Umar ibn Khattab dapat riwayat dari Rasulullah, dibangun Islam itu kepada 5 hal. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah, mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalau kita ada keinginan atau kita jadiin wiridan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari sekali aja, dengan tujuan wiridan di luar sholat, di luar azan, di luar yang lainnya, di luar tahlil, maka kata Syekh Ismail Al-Minangkabau, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam bacaan itu dihitung ada 24 huruf. 24 huruf itu akan menghapus 1 jam di saat orang berbuat dosa. Maka sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan dihapus dosanya selama 24 jam. Makanya boleh itu dijadiin wiridan.
kecuali kalau udah kagak punya dosa dan jangan diri dan udah kalau saya mau punya dosa bukan kalau mereka kira-kira begitu. Nah terus juga syahadat ini menjadi sangat penting. Dari sekian yang bakalan dikeluarin dari api neraka adalah orang yang di dalam hatinya memiliki sebesar biji zarah berupa keimanan. Yukhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin. Dikeluarin orang yang masuk di dalam neraka selagi di dalam hatinya ada sebesar biji zarah berupa keimanan. Atau lama sebesar biji zarah berupa keimanan, dia dulu pernah berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun lagi kawin, diajarin sama dulu. Untung kawinnya 20 kali, jadi biji zarahnya 20. Orang dia cuma kawin doang ibadahnya yang kagak. Nah, di dalam Al-Quran ada kalimat rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu mu'minin. Orang-orang kafir berandai-andai untuk di neraka. Barangkali saja dulu saya pernah beriman, dulu pernah saya mengucapkan syahadat. Jadinya orang di dalam neraka pada ngobrol. Orang yang di dalam neraka bisa manggil-manggil orang yang ada di surga, yang di surga bisa manggil yang ada di neraka. Mana ada ashabul jannah, ashabun nar, mana ada ashabun nar, ashabul jannah, bisa saling manggil. Nah, dalam perbulan itu ada orang kafir ngomong, bang, nanya nih yang orang Islam, iya, kenapa? Abang kan orang Islam ya? Iya. Lah, kan abang orang Islam, kok abang masuk neraka? Kalau saya mau urut, pantas orang kafir masuk neraka. Pas dibilang kayak gitu, orang Islam bilang iya, dulu waktu di dunia bukan neraka, suruh ngaji kalau mau, suruh sembahyang kalau mau, suruh ibadah ngeles. Akhirnya kata orang kafir, berarti abang sama saya sama dong, tetap masuk neraka juga. Akhirnya ada tuh ampunan dari Allah gara-gara dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dikeluarin. Kata orang kafir, lah dia ampun juga ya, biar transit tapi dikeluarin. Kalau saya abadan abidin kagak keluar ini bagaimana? Nah, makanya saya bukan nyuruh banyakin kawin ya, banyakin baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah-nya gitu. Nah jemaah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti beberapa aktivitas ini juga sudah Masya Allah lumayan sudah bisa memperhatikan saya. Mudah-mudahan di bulan-bulan yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang nambah banyak lagi yang ngaji. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap 4 minggu ada guru yang ngajar di hari Senin. Mudah-mudahan biar dikit jadi ilmu yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.